Abu Ubaidah, pengamanan Syria Utara. Sampai pertengahan tahun 637 Masehi, kampanye militer telah berhasil menguasai sebagian besar Syria. Yerusalem berhasil dikuasai oleh pasukan Muslim setelah kedatangan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Abu Ubaidah, panglima tertinggi operasi militer di Syria, memecah kembali kontingennya dengan target yang berbeda. Amr bin As dan Syurobil bin Hasanah bersama kontingennya meneruskan pengamanan seluruh Palestina. Yazid bin Abu Sufyan membawa kontingennya ke Damaskus dan berlanjut ekspedisi militer ke Beirut. Dan Abu Ubaidah bersama Khalid bin Walid bergerak ke Emesa untuk memulai kampanye militer di Syria bagian utara. Dari Emesa, Abu Ubaidah memerintahkan Khalid bin Walid membawa 17.000 kavaleri elitnya menuju ke Kolkis, kota pertahanan strategis bagi Kekaisaran Romawi Timur. Kolkis dijaga oleh sekitar 70.000 pasukan Romawi dari unit Yunani. Menas, sang komandan pasukan unit Yunani, memiliki prestis yang tinggi di kalangan aristokrat Romawi. Konon, dia merupakan orang kedua setelah Kaisar Heraklius. Menas sudah mendengar reputasi pasukan Muslim, bagaimana pasukan dari semenanjung Arab tersebut telah menjadikan Yarmuk sebagai tragedi Kekaisaran Romawi Timur. Menas mengerahkan pasukannya ke timur Kolkis. Di desa pertanian Hazir, mereka akan mencegat pasukan Muslim sebelum mencapai gerbang Kolkis. Bulan Juni 637 Masehi, dua pasukan telah bersiap menghadapi pertempuran. Menas membentuk 3 kolom pasukannya dengan kolom pusat yang dipimpinnya sendiri. Menas dikenal memiliki gaya bertempur yang berbeda dari para panglima Romawi lainnya. Di Hazir, Menas berada di garis depan, memimpin pertempuran sebagaimana yang biasa dilakukan para panglima Muslim. Menas tidak bertahan lama, dia tewas ketika pertempuran masih terlalu awal. Pasukan Romawi yang mendengar pemimpinnya tewas menyerang dengan membabi buta. Melihat situasi pertempuran, Khalid membawa unit kavaleri elitnya melingkar dan menyerang di belakang pertahanan Romawi. Hanya segelintir dari pasukan Romawi yang selamat dari Hazir. Setelah pertempuran Hazir, kontingen Abu Ubaidah datang dari Emesa dan bergabung dengan kontingen Khalid. Jatuhnya Kolkis melempangkan jalan ke bagian utara Syria. Aleppo menjadi target selanjutnya dari pasukan Muslim. Aleppo, sebagaimana Kolkis, merupakan kota yang dijaga oleh pasukan Romawi berkebangsaan Yunani. Heraklius mempercayakan panglima penjaga kota kepada Joasim. Sementara itu, parade pasukan Muslim telah mendekat ke benteng Aleppo. Alih-alih membangun pertahanan yang solid di dalam kota, Joasim justru membawa sebagian besar pasukan Romawi keluar benteng. Di sebuah tempat terbuka yang tidak jauh dari benteng, Joasim dan pasukannya mencegat parade pasukan Muslim. Sumber-sumber sejarah tidak merinci dengan jelas jumlah pasukan yang dipimpin Joasim. Pertempuran di luar benteng tersebut tidak berlangsung lama. Joasim dan sisa pasukannya mundur ke dalam benteng. Joasim bertahan di dalam benteng sambil berharap datangnya bantuan dari Heraklius. Namun bantuan tidak pernah tiba karena Heraklius memang tidak mampu lagi mengerahkan pasukannya. Bulan Oktober 637 Masehi, Aleppo tidak mampu bertahan. Abu Ubaidah dengan karakternya yang pengampun memperbolehkan pasukan Romawi meninggalkan Aleppo dengan damai. Namun, Joasim dan sekitar 4.000 pasukannya memilih masuk Islam. Joasim beserta pasukannya juga menjadi bagian dari pasukan Muslim dan menyatakan kesiapannya dalam kampanye militer. Dari Aleppo, Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid merancang strategi merebut Antioquia. Jatuhnya Damaskus membuat ibu kota Romawi Timur, zona Asia, dipindahkan ke Antioquia. Sebelum penyerbuan, Abu Ubaidah mengirimkan ekspedisi pasukan untuk membersihkan sisa pasukan Romawi di utara Aleppo. Ekspedisi militer tersebut sekaligus mengamankan Azaz, kota perlintasan menuju Antioquia. Malik al-Astar dipercaya sebagai komandan ekspedisi militer. Joasim dan pasukannya diikutsertakan dalam ekspedisi tersebut. Pembersihan sisa pasukan Romawi di sekitar Aleppo dan Azaz diperlukan untuk mencegah serangan dari belakang ketika pasukan Muslim terkonsentrasi mengepung Antioquia. Ekspedisi militer yang dipimpin Malik al-Astar berjalan sesuai rencana. Sisa-sisa pasukan Romawi berhasil dibersihkan dan Azaz dikuasai dengan perjanjian damai. Setelah pasukan Malik al-Astar kembali ke Aleppo,
Maka Abu Ubaidah menggerakkan kontingen pasukan muslim dengan target Antioquia.